untuk lama bersama. Tepuk tangan dulu. Itulah membuktikan anak-anak 79 cerdas semua. Tepuk tangan dulu. Jawaban tadi itu tidak untuk pribadi, ya. Jadi jawaban tadi adalah jawaban yang memiliki karakter bersama. Artinya kita memikirkan juga orang lain. Pak Edi, wakil kepala sekolah, dan yang lain di sini, Bapak Ibu Dewan Guru kalian, memikirkan itu. Bagaimana dari stakeholder yang ada di 79 ini, terutama siswa, ada di sini memiliki, mempunyai, bahkan sudah ada program penanggulangan bencana. Satu lagi dari kelas 12, Bapak ingin minta jawaban. Kenapa acara hari ini penting? Silakan. Kalau bisa yang wanita, Pak. Kenapa acara penanggulangan risiko bencana ini penting untuk di SMA 79? Untuk memperkecil segala kemungkinan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tepuk tangan. Falsafah hidupnya begini. Kita hidup di dunia ini, kamu, bapak dan bapak ibu guru kalian yang dilahirkan oleh orang tua, pas bunyi teriakan nangis itu sudah mengandung sebuah risiko. Ya tidak? Katanya kalau mau hidup berani melawan risiko. Tidak berani melawan risiko, jangan hidup. Itu artinya apa? Kita berada di dunia ini memang mengandung sebuah risiko. Karena itu kita perkecil risiko negatif. Bapak teruskan ya, ketika kamu berangkat dari rumah jam 6, ada yang jam 5, rata-rata setengah 6, itu tidak kamu tanggung resikonya. Bapak pernah melihat sendiri, itu anak sedang berebut naik kendaraan. Terpelanting dia karena tidak sempat memegang apa tuh yang di pintu mobil itu, pegangan, terpelanting, terguling-guling, akhirnya tewas di depan mata bapak. Lemes bapak itu di jalan Garuda mau ke arah Bogor Raya, berebutan naik PPD, pakai seragam uniform SMA. Artinya bapak ibu guru kalian di sini juga melihat kenyataan itu, kamu berangkat dari rumah ini sebuah mengandung resiko. Nah, ketika kamu masuk di pintu gerbang di SMA 79, itu juga tidak menutup kemungkinan sampai menjelang kamu keluar lagi nanti jam 3 itu mengandung sebuah resiko. Inilah yang Pak Edi dengan teman-teman di sini terpanggil untuk mensosialisasikan kegiatan ini, termasuk memanggil mitra kita, bagaimana kita berpikir ke depan untuk mengurangi risiko ini. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Bersyukurlah kamu, Bapak Ibu guru kamu di SMA 79 sampai berpikir sejauh itu. Kamu pernah buka internet, pernah mendengar suatu berita di India, kebakaran itu muncul dari lantai bawah. Api itu muncul dari lantai bawah sehingga anak-anak yang di lantai 2, lantai 3, sehingga ratusan anak pada saat itu tewas terpanggang. Karena itu kita tidak mungkin menghindari yang namanya satu teknologi canggih. Listrik kan teknologi canggih, ya. Ada di sini sumber listrik baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini juga bisa bergerak karena faktor listrik. Jadi anakku mohon sadari, di sekolah kita itu kalau kita lengah, kita ceroboh, kita tidak memikirkan orang lain, HP misalnya nih dari rumah belum dicas, kita cas di situ. Mungkin ada apa di sana terjadi error.
anak-anak di sini tidak satu pun Bapak lihat, karena udah masuk ke 2 bulan 3 bulan ini Bapak di sini, masuk 2 bulan pas. Bapak melihat tingkat kesadaran anak-anak di 79 sangat tinggi. Selamat anak-anak 79. Artinya tidak ada suatu yang dibawa ini mengenai sebuah, contohnya kamu bawa motor, pastikan motor yang kamu bawa masuk ke ruang 79 kondisi safety-nya aman. Itu ya. Kenapa? Mos kemarin kita alhamdulillah, karena waktu di SMA, salah satu SMA di Jakarta Selatan kemarin itu sampai anak, bukan tahun ini, beberapa tahun yang lalu, itu akibat terjadi kelengahan dan kelalaian kita yang akhirnya sesuatu terjadi berdampak kepada anak-anak. Makanya di sini kan banyak nih colokan-colokan terkait listrik, dan pernah hampir saja kita was-was. Bapak dengar pada saat itu sempat muncul api juga. Maka Bapak minta ke bagian safety, bagian tenaga kelistrikan selalu dimonitor. Kalau perlu bukan seminggu sekali, setiap saat dicek. Kalau perlu 1 jam sekali dicek. Jangan sampai terjadi overload, jangan sampai terjadi sesuatu akibat kelemahan kita. Udah banyak bukti. Nah, yang kedua, kita bersyukur kita berada di dataran tinggi, ya kan? Coba, mohon maaf nih, SMA 8 itu wilayah banjir. Kemarin itu terendam sampai 1 ruangan ini, yang tahun 2006 ya. 1 ruangan ini terendam. Kita bersyukur ada di dataran tinggi. Maksud saya, maksud Bapak, kita nggak mungkin lah mati banjir, ya. Nah, yang paling menentukan sekarang ini kalau kamu lihat, coba wilayah Sumatera itu kan daerah lempengan, daerah gempa. Termasuk kemarin belum lama Bapak 1 bulan ke Jogja, itu sekolah di sana juga dalam posisi was-was. Makanya gedung percakapan ini umumnya ada di Jakarta ya, coba di Jogja. Hampir Bapak sampai ke sana kemarin gara-gara itu aja melihat masih kayak, mohon maaf, kayak wilayah mati Bapak lihat. Itu sepanjang kali apa Pak? Kali apa tuh yang batunya segede-gede pohon. Kali gede. Sampai sekarang itu yang pernah putus jalan itu masih kayak gitu. Nah, artinya walaupun demikian kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan Indonesia, terutama Jakarta ini jangan sampai terjadi gempa. Amin. Ya kan? Tapi nanti kamu akan disampaikan trik-triknya. Kalau seandainya begitu, baik di sekolah, terutama di sekolah ya, maupun di rumah, jangan kaget, jangan panik, jangan grogi. Kamu sadari bahwa di sekolah kita ini lantai 1, 2, dan 3, lantai 2 masih lumayan, trik keluarnya masih baik, masih gampang. Dan di lantai 3, terutama yang sebelah kanan dari Bapak itu, yang toilet ya, itu seharusnya pintunya itu ada langsung ke bawah, tapi nggak ada. Kalau standar internasional tentang ISO itu mengatakan untuk jalur keluar anak itu harus banyak. Ketika anak melebihi kapasitas itu kan sampai 600. Ya. Nah, jadi nanti ini yang mungkin kita dapat Pak ya. Nah, untuk anak yang siswa ada eksis apa? Bukan yang anak-anak pencipta alam itu? Pencipta alam mana ada? Ada sini. Ada. Nah, itu pionirnya di dalam penanggulangan bencana itu antara lain juga dimulai dari anak-anak yang pencipta alam ini. Ya, pencipta alam itu. Jadi kita dari rumah ke sekolah, dari sekolah sampai jam 3 kita minta ke Tuhan, ya Tuhanku berikan aku keselamatan selama di sekolah dan di perjalanan. Minta ke Tuhan. Ya. Yang kedua, kamu yang ada di sekolah ini percayakanlah, ini dalam bagian tanggung jawab dan amanah orang tua kamu kepada kami, memberikan sosialisasi ini.
Ya, paling tidak kalau sampai kita hadapi sesuatu, kita saling mengisi tadi kebersamaan. Yang kedua, kita kurangi terendah sekecil mungkin. Ya, kita kan tahu, oh kalau kita begini resikonya begini. Kalau kita mau ini harus dijalankan ini, itu dijalankan. Yang paling banyak waktu kamu adalah di rumah. Hati-hati, kadang-kadang yang mana yang lebih dulu tidur, TV-nya atau orangnya? Seringan itu. Apalagi yang di rumah difasilitasi oleh orang tua, itu televisi non-stop, ya, radio dan yang lain juga non-stop. Hati-hati supaya aman. Kalau kita mau tidur, matikan semua. Yakinkan itu dalam posisi tidak aktif. Ini aja yang namanya ini mengandung resiko. Apalagi kamu colok sekian jam, kamu tidur. Bukan tidak ada terjadi, ini pernah terjadi meledak. Ada overload. Tapi memberikan arahan pada secara operasional pada kegiatan ini dan bagaimana acara ini akan berjalan. Kepada Pak Edi Prayitno, kami persilakan. Bapak mohon izin dulu ya, nak ya. Kebetulan ada kegiatan di Sudin terkait dengan SMA 79. Ya, Bapak yakin kamu bisa mengikuti dengan baik. Jawab Bapak. Yes. Belajar yes. Kalau SMA 79. Ya. Oke, kita coba dulu ya dengan dia. Belajar. SMA 79. Ya, sampai melemparkan itu dong. Ulangi lagi. Belajar. SMA 79. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pimpinan para SMA 79 yang telah mendukung ada kegiatan. Kegiatan ini baru tahun ini dilakukan ya. Tahun-tahun sebelumnya belum ada, jadi kamu bersyukur karena manfaatnya cukup banyak. Tadi dua rekan kamu udah ungkapkan keuntungan-keuntungan apa yang dilakukan di dalam penyuluhan ini. Ya, pada kegiatan penyuluhan ini diharapkan ada semacam kesadaran dari siswa sehingga ketika ada bencana kebakaran tidak panik. Dulu pernah terjadi ya, berapa tahun yang lalu ada kebakaran, asapnya mengepul, anak-anak berteriakan, lari, kalang kabut gitu ya. Nah ini tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga memang ketika kamu ada bencana kebakaran, bencana gempa bumi, bencana yang lainnya, walaupun pusat gempa bumi cukup jauh ya, di daerah Sukabumi sering ya, daerah selatan, kemudian di Selat Sunda, tapi pengaruhnya ada. Ya saya nggak nakut-nakuti ya. Gedung kita yang lama ini umurnya udah di atas 25 tahun, jadi harus diremajakan. Kalau gedung yang baru sebelah sana itu gedung baru, nggak ada masalah ya. Tapi yang huruf L ini justru bermasalah. Jadi ketika ada bencana, yang penting yang pertama adalah tidak panik. Karena kalau panik menyebabkan apa? Ya bencananya malah, resikonya malah lebih tinggi ya. Presentasi lebih banyak. Nanti saya sedikit kasih videonya ya, untuk bagaimana melakukan keluar dari kelas dan sebagainya, pengaturannya bagaimana. Tapi untuk SMA ini juga kita udah berikan bukan hanya swasta,
negeri tapi juga internasional. Jadi standarnya sudah sama. Ya, standar ini sudah dipakai di Indonesia, standarnya sama. Oke. Baik, sebelumnya ini foto saya waktu saya sengaja menggambar ini. Ya, waktu di mana? Ini waktu di Aceh. Sebentar. Oke. Ya, ini waktu di Aceh. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini di belakang adalah demo, bukan ya? Tentunya bukan demo ya atau bajai ya. Ini adalah kapal pembangkit listrik tenaga air karena ada lambang PLN ya, yang di bawah tsunami 5 km dari bibir pantai ke daratan. Di bawahnya ini, mohon maaf, sudah banyak mayat, sampai hari ini tidak bisa diangkat. Ya, sampai mau ngangkat 13.000 ton. Ya, dan ini menjadi taman tsunami di Aceh. Ya, di mana tujuannya adalah untuk mengingat bahwa Indonesia punya sejarah tsunami yang luar biasa yang membelalakan mata dunia karena korbannya 250.000. Kamu bisa bayangkan luar biasanya gempa dan tsunami. Ya, sebenarnya sejarah gempa dan tsunami Indonesia bukan hanya di Aceh saja, sudah terjadi di mana-mana. Ya, di Momere, di NTT, di Manado, bahkan di Bali. Nah, ini hal yang perlu saya informasikan. Baik, jadi itu yang ada. Nah, pertanyaan saya begini, mengapa Indonesia seringkali dilanda gempa bumi? Ya, daerah kepulauan, terus ada lagi Katulistiwa, terus lempengan, ya. Nah, betul, yang dibilang adalah karena kita di lempengan. Berapa lempeng? 3 yang terbesar, ya. Ada satu lempengan Filipina. Ini lempengan Filipina. Ini Indonesia di lempengan Eurasia ya. Ini Pasifik dan ini Indo-Australia. Nah, ini bergerak teman-teman 7 cm per tahun, 0,4 sampai 12 cm per tahun. Nah, kalau bergerak itu artinya itu akan terjadi ya, gesekan dan sebagainya. Artinya begini, waktu dia, karena inti bumi kan magma, betul ya. Nah, ditutupi oleh lempengan atau ya yang kita sebut adalah plate itu. Nah, di situ ketika terjadi lempengan itu bertemu, terjadi patahan, dia bertabrakan, itu akan menghasilkan energi. Energi itu yang kalau terdorong ke atas, dia akan keluar ke atas dan dia menghasilkan gelombang. Gelombang itulah yang menjadi gempa bumi. Ini dia pergerakannya. Ini salah satunya. Betul terjadi di lempengan. Ini dia, lihat. Ya, dari yang buku ini, dari Sumatera ini lempengannya. Ini lempengan. Ini lempengan. Ya, yang aman di mana? Kalimantan. Kita pindah ke Kalimantan, mau? Ya, tapi Kalimantan ada juga banjir, ada juga lebih hebatnya kebakarannya, khususnya hutannya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Indonesia terkenal dengan namanya hijau royo-royo. Dulu saya kalau SD dibilang gemah di Pahro Cinawi. Iya, artinya ya pokoknya begitu deh artinya. Pokoknya kaya Indonesia tuh luar biasa, pemandangannya hebat, mineralnya, alamnya kaya. Tetapi satu hal yang kita harus sadari hari ini adalah yang diketahui oleh dunia dan kita perlu ketahui ke depannya adalah Indonesia juga rawan akan bencana. Ini yang kita mau tekankan, bahwa Indonesia rawan bencana dan tidak ada daerah yang tidak terkena bencana. Kalau kita bicara saat ini gempa bumi apalagi, intensitasnya kalau kita perhatikan sudah mulai menaik. Tidak dia turun, jarang, tapi ini mulai menaik. Ini siklus 100 tahunan. Dia akan terus bergerak. Ya, kemarin baru terjadi di mana? Sukabumi 5,5 sampai kalau kita lihat stiker di Metro TV, gempa bumi 5,5
di Sukabumi, sampai terasa di Pengalengan, Kabupaten Bandung. Jadi Indonesia, saya bicara Jakarta itu kena nggak? Kena efeknya. Tetapi yang ditakutkan adalah ada namanya Selat Sunda di sini, Patahan Sunda. Patahan Sunda itu ada di Bandung. Nah, Jakarta dengan Bandung itu dekat. Jadi artinya kalau terjadi ini ada terjadi penumpukan energi. Penumpukan energi itu adalah energi yang keluar tahun 2009 ketika terjadi gempa di Tasikmalaya, itu belum sepenuhnya keluar. Yang dibicarakan para ahli. Jadi belum sepenuhnya dia keluar. Artinya di sini adalah ada energi yang belum keluar. Nah, ini yang ditakuti. Makanya sempat terjadi ini staf ahli presiden yang bicara gempa Jakarta 8,7, dan itu diikuti oleh profesor dari LIPI yang memang khusus menangani gempa, yang dia juga bilang betul ini bisa terjadi. Jadi ini bukan sesuatu suara burung ya, atau omong kosong atau gosip, karena betul-betul sudah diteliti oleh para ahli. Nah, tetapi kita nggak usah khawatir. Tetap kita hanya kena efeknya, karena pusatnya tetap Jakarta aman dari pusatnya. Itu keberuntungannya. Tetapi efeknya kita punya sejarah. Saya bicara kita itu maksudnya Jakarta. Jakarta punya sejarah itu bisa sampai kemarin 6,8, bisa sampai 7. Ya, ini yang kita harus waspadai. Apalagi dengan gedung bertingkat, pertanyaannya betul kokoh, tapi sekokoh apakah gedung kita? Karena apa? Kalau terjadi gempa bumi, saya coba bertanya ya, kalau terjadi gempa bumi di pulau, tidak ada bangunan, tidak ada manusianya,